bercerita hikmah. Aldo kecil adalah seorang anak yang penuh energi. Tawa riangnya sering memenuhi rumah kecil di pinggiran kota Pekanbaru Riau, rumah yang ia tinggali bersama ayah dan ibunya. Ayahnya, seorang tentara dengan sikap tegas dan disiplin yang tak tergoyahkan, selalu menanamkan nilai-nilai ketaatan dan ketangguhan kepada Aldo. Lelaki tidak boleh menangis, Aldo, adalah kata-kata yang kerap ia dengar sejak kecil. Di balik senyumnya yang ceria, Aldo belajar untuk menyembunyikan kesedihan dan kekecewaan, karena air mata dianggap sebagai kelemahan. Namun, hari-hari ceria Aldo berakhir di sebuah titik yang ia sendiri tidak pernah bisa lupakan. Dunia yang selama ini terasa hangat dan penuh tawa, tiba-tiba menjadi dingin, gelap, dan mencekam. Semua berawal dari sosok yang ia percayai, gurunya sendiri. Orang yang seharusnya menjadi panutan, tempat Aldo belajar tentang kebaikan dan ilmu, justru menjadi awal dari mimpi buruk yang terus menghantui. Peristiwa itu terjadi di ruang kecil di ujung koridor sekolah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana selain Aldo dan pria itu. Di balik pintu tertutup, kepercayaan Aldo direnggut dengan cara yang keji dan tidak manusiawi. Aldo disodomi oleh gurunya sendiri. Tangisannya teredam oleh ancaman dan intimidasi. Tubuh kecilnya gemetar, tetapi ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa diam, menyerap semua rasa sakit dan penghinaan itu dalam sunyi. Sejak hari itu, Aldo berubah. Tawa yang dulu menghiasi wajahnya perlahan memudar. Di rumah, ia lebih sering mengurung diri di kamar. Tatapannya kosong, dan ia seperti kehilangan jiwa anak-anak yang biasanya penuh semangat. Namun, di rumah yang keras dan penuh aturan, tidak ada ruang untuk menunjukkan kelemahan. Ayahnya yang selalu menuntut kesempurnaan tidak pernah menyadari perubahan pada putranya. Aldo berusaha keras menutupi luka itu, bahkan ketika hatinya menjerit minta pertolongan. "Apa yang terjadi dengan kamu, Aldo?" tanya ibunya suatu hari saat melihat anaknya termenung di sudut kamar. Namun, Aldo hanya menggeleng, menolak menjawab. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? Bagaimana ia bisa berbicara tentang rasa sakit yang tidak terlihat, tentang kehancuran yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata? Di sekolah, Aldo semakin menarik diri. Ia menjauh dari teman-temannya, takut ada orang lain yang akan menyakitinya lagi. Bayangan gurunya terus menghantuinya, mengintai di setiap sudut pikirannya. Ia merasa kotor, rendah, dan tidak berharga. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk, dan setiap kali ia mencoba tidur, suara-suara dari peristiwa itu kembali menghantuinya. Namun rasa sakit itu tidak hanya berhenti di sana. Di rumah, Aldo merasa semakin terasing. Ayahnya yang disiplin tidak pernah menyadari betapa rapuh anak laki-laki itu sebenarnya. Setiap kali Aldo melakukan kesalahan kecil, teguran keras dan hukuman fisik menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Bagi ayahnya, itu adalah cara untuk mendidik seorang anak laki-laki menjadi pria sejati. Tetapi bagi Aldo, itu seperti mempertegas bahwa dunia memang tidak pernah adil kepadanya. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah yang terjadi padanya adalah kesalahannya? Apakah ia memang lemah, seperti yang selalu dikatakan ayahnya? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya, membuat Aldo semakin sulit memahami jati dirinya. Ia merasa hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan dan rasa sakit. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Hari-hari terus berlalu, tetapi luka itu tidak pernah sembuh. Aldo belajar menyembunyikan semuanya di balik senyum tipis dan sikap tenangnya. Namun di dalam dirinya, ada jurang yang semakin dalam, menghisap semua rasa percaya diri dan harapannya pada dunia. Di usia yang begitu muda, ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, rasa aman, rasa percaya, dan mungkin sebagian dari dirinya sendiri. Adiknya Fahmi adalah kebanggaan keluarga. Dengan tubuh tegap dan karier yang menjanjikan sebagai seorang polisi,
Fahmi menjadi perpanjangan tangan sang ayah dalam menegakkan disiplin di rumah. Fahmi kerap mengulang kata-kata ayah mereka, seolah-olah itu adalah hukum yang tak boleh dibantah. Lelaki sejati tidak boleh lembek, katanya dengan nada yang penuh penghinaan setiap kali melihat Aldo berperilaku sedikit berbeda dari yang diharapkan. Perubahan dalam diri Aldo mulai terlihat perlahan. Setelah tragedi yang menimpanya di sekolah, ia menjadi lebih tertutup dan cemas. Ketakutannya pada dunia luar membuatnya mencari pelarian dalam pikirannya sendiri. Namun, semakin ia mencoba memahami dirinya, semakin ia merasa bingung. Ada perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang ia tidak berani ungkapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Di saat anak-anak lelaki lain mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, Aldo justru merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa nyaman, bahkan tertarik pada teman-teman lelakinya. Perasaan itu bukan sesuatu yang ia sengaja, tetapi datang begitu saja, seperti aliran air yang tidak bisa ia bendung. Pada awalnya, ia mencoba menyangkal. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu tumbuh, menuntut untuk diakui. Ayahnya mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Aldo. Sikapnya yang lembut, cara bicaranya yang kadang terdengar terlalu halus, atau bahkan cara ia berjalan, membuat sang ayah marah besar. Setiap kali Aldo menunjukkan tanda-tanda yang dianggap feminin, hukuman segera menyusul. Hukuman itu tidak hanya berupa kata-kata kasar yang menusuk hati, tetapi juga tindakan fisik yang brutal. Suatu malam, ketika Aldo dengan tak sengaja menjatuhkan gelas saat makan malam, ayahnya langsung berdiri dengan mata berkilat penuh amarah. "Lelaki macam apa yang ceroboh seperti ini? Kau ini bukan perempuan, Aldo. Jangan berlagak lemah," teriaknya. Sang ayah meraih ikat pinggang dan memukul Aldo tanpa ampun. Fahmi, yang duduk di samping, bukannya melerai, malah ikut menambahkan cercaan. "Kau memalukan keluarga ini. Kalau terus begini, kau tidak akan jadi apa-apa." Puncaknya terjadi ketika Fahmi mendapati Aldo sedang memperhatikan seorang teman lelaki dengan tatapan yang, menurut Fahmi, tidak wajar. Amarahnya meledak. Malam itu, Fahmi dan ayah mereka menyeret Aldo keluar rumah, membawanya ke sungai di dekat kampung. Tanpa belas kasihan, mereka menyiram tubuh Aldo dengan air dingin, menyebutnya ritual penyucian. "Ini untuk mengusir setan dari tubuhmu," teriak ayahnya sambil memaksa Aldo masuk ke dalam air yang dinginnya menusuk tulang. Tubuh Aldo gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan. Ia ingin berteriak, meminta pertolongan, tetapi suaranya hilang ditelan isak tangis yang ia coba tahan. Air sungai yang dingin seakan menghisap sisa-sisa keberanian dalam dirinya. Ibu Aldo hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menangis tanpa suara. Ia tahu apa yang dilakukan suami dan anak bungsunya salah, tetapi ia tidak berdaya. Di rumah ini, suara wanita seperti dirinya tidak pernah didengar. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memohon kepada Aldo. "Nak, tolonglah. Dengarkan ayahmu. Jangan membuat mereka marah," katanya sambil menggenggam tangan Aldo yang gemetar. "Ibu tidak ingin kehilanganmu." Namun bagaimana Aldo bisa menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ia ubah begitu saja? Perasaan itu adalah bagian dari dirinya, seperti darah yang mengalir di nadinya. Setiap kali ia mencoba melawan, ia hanya semakin tersiksa. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan malah menjadi tempat paling berbahaya bagi Aldo. Di dalam hatinya, Aldo merasa sendirian. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa ia harus berbeda. Apakah ini hukuman atas sesuatu yang pernah ia lakukan? Apakah ia memang terkutuk seperti yang dikatakan ayah dan Fahmi? Hari-hari Aldo dipenuhi dengan rasa takut dan rasa malu yang mendalam. Ia belajar untuk berpura-pura, untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang-orang di sekitarnya. Tetapi di dalam dirinya, perasaan itu tetap ada, semakin kuat, semakin sulit untuk diabaikan.
ia mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Rumah itu dengan semua aturan dan kekerasannya telah menghancurkan kepercayaan Aldo pada cinta dan keluarga. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keinginan untuk melarikan diri, untuk menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihukum. Tempat itu masih jauh dari jangkauannya, tetapi Aldo tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus menemukannya. Saat memasuki bangku kuliah, Aldo mulai merasakan sedikit kebebasan dari tekanan rumah. Kuliah menjadi tempat di mana ia bisa menghirup udara tanpa rasa takut setiap saat. Meski tetap menyimpan luka yang tak terlihat, ia mencoba menjalani harinya seperti remaja lain. Berusaha terlihat normal, meski hatinya terus bergolak. Di tengah rasa sepi yang selalu menghantui, Aldo bertemu dengan Andri, teman sekelasnya yang menjadi sumber kebahagiaan baru. Andri adalah sosok yang karismatik, tinggi, ramah, dan penuh percaya diri. Andri memiliki senyum yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. Andri adalah orang yang dengan mudah menarik perhatian, termasuk perhatian Aldo yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya, Aldo hanya mengagumi Andri dari kejauhan. Ia menikmati setiap obrolan kecil di dalam kelas, setiap candaan yang Andri lontarkan. Suatu hari, saat mereka dipasangkan dalam tugas kelompok, Aldo merasa ini adalah kesempatan langka. Andri memperlakukan Aldo dengan cara yang berbeda dari orang-orang lain. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan. Andri berbicara dengannya seperti seorang teman sejati, membuat Aldo merasa dihargai. Waktu berjalan, dan perasaan itu tumbuh semakin dalam. Aldo mulai mendambakan kehadiran Andri lebih dari sekadar teman. Ia menyukai cara Andri tertawa, cara ia berbicara dengan penuh semangat, dan cara ia selalu memperlihatkan sisi lembutnya di balik sosok yang tampak kuat. Hati Aldo berdebar setiap kali mereka berbicara, dan ia merasa seolah-olah dunia ini lebih baik saat Andri berada di dekatnya. Namun perasaan itu juga membawa ketakutan yang besar. Aldo tahu betapa dunia memandang seseorang seperti dirinya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Andri adalah sesuatu yang akan dianggap salah oleh banyak orang, terutama di rumahnya sendiri. Tetapi cinta memiliki caranya sendiri untuk menguasai hati, membuat Aldo lupa akan semua risiko yang mungkin ia hadapi. Setelah berminggu-minggu menyimpan perasaan itu, Aldo memutuskan untuk mengungkapkannya. Ia memilih sore yang tenang di halaman belakang sekolah, saat semua teman-teman mereka sudah pulang. Dengan tangan yang gemetar dan suara yang hampir hilang, Aldo mencoba membuka hati kepada Andri. "Andri," katanya dengan suara bergetar, "aku punya sesuatu yang ingin aku katakan. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa berbeda setiap kali berada di dekatmu." Ia berhenti sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku suka kamu. Aku benar-benar suka kamu." Namun reaksi Andri jauh dari apa yang Aldo harapkan. Wajah Andri yang tadinya berseri-seri berubah menjadi tegang. Ia mundur beberapa langkah, seolah-olah mencoba menjauh dari sesuatu yang mengancam. "Aldo," katanya dengan nada tajam, "apa maksudmu? Aku ini laki-laki normal, aku bukan seperti itu." Aldo mencoba menjelaskan, tetapi Andri memotongnya. "Aku nggak mau dengar, Aldo, jangan dekati aku lagi." Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Aldo. Ia berdiri di sana, membeku, sementara Andri pergi meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun. Setelah kejadian itu, Aldo merasa dunianya runtuh. Ia sudah tahu bahwa perasaannya tidak akan mudah diterima, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang ia cintai akan menolaknya dengan begitu dingin. Penolakan itu membuat luka di hatinya semakin dalam, menambah beban yang selama ini sudah terlalu berat untuk ia pikul. Di kelas, Andri mulai menjauh. Ia tidak lagi menyapa Aldo seperti dulu, bahkan menghindari kontak mata. Teman-teman mereka mulai bertanya-tanya, tetapi Andri hanya menjawab dengan singkat, "Aldo aneh. Aku nggak mau dekat-dekat sama dia."
Kata-kata itu menyebar cepat dan tidak butuh waktu lama sebelum ejekan mulai bermunculan dari teman-teman sekelas. Lihat si Aldo, lembut banget sih, pantas aja nggak punya pacar. Hati-hati, nanti dia suka sama kamu juga. Ejekan-ejekan itu menghantam Aldo seperti gelombang yang tak ada habisnya. Ia mencoba menahan semuanya, tetapi di dalam hatinya ia merasa semakin terasing. Cinta yang ia rasakan, yang seharusnya menjadi sesuatu yang indah, justru menjadi sumber rasa sakit yang tidak tertahankan. Setiap kali ia pulang ke rumah, Aldo hanya bisa memandang kosong ke dinding kamarnya. Ia merasa bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menerimanya. Di rumah, ia dianggap lemah dan tidak berguna. Di sekolah, ia menjadi bahan cemoohan. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan hidupnya? Mengapa ia harus merasa berbeda? Mengapa dunia tidak bisa menerima dirinya apa adanya? Namun, di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang Aldo pelajari. Ia tidak bisa mengubah dirinya hanya untuk diterima. Perasaan itu adalah bagian dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia hapus begitu saja. Meski dunia di sekitarnya menolak, Aldo mulai menyadari bahwa ia harus berdiri untuk dirinya sendiri. Meskipun itu berarti berdiri sendirian. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, penolakan, dan rasa terasing, Aldo merasakan kehampaan yang semakin dalam. Penolakan dari Andri di kampus dan cemoohan dari teman-temannya terus menghantui. Di rumah, ia tak pernah mendapatkan pelukan hangat atau kata-kata penghiburan. Ayah dan Fahmi semakin sering melontarkan hinaan, bahkan mengabaikannya seolah-olah Aldo hanyalah beban. Aldo merasa terjebak dalam lingkaran gelap tanpa jalan keluar. Namun segalanya mulai berubah ketika Aldo berkenalan dengan Jirayat, seorang pria asal Thailand, melalui media sosial. Awalnya Aldo tidak terlalu memikirkan obrolan mereka. Ia hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, seseorang yang tidak akan menghakiminya. Jirayat, dengan kehangatan dan empatinya, menjadi pendengar yang baik. Setiap malam, Aldo menghabiskan waktu berbicara dengan Jirayat, membagikan cerita yang selama ini ia pendam sendirian. Jirayat adalah sosok yang berbeda dari siapapun yang pernah Aldo temui. Dengan suara lembut dan cara bicara yang penuh pengertian, Jirayat menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia sebagai seorang transgender harus berjuang melawan stigma dan diskriminasi di negaranya. Tetapi di balik semua itu, Jirayat menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi orang yang bukan dirimu, katanya kepada Aldo suatu malam. Kata-kata itu membekas di hati Aldo. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Jirayat tidak hanya menjadi teman tetapi juga mentor yang memberi Aldo harapan baru. Melalui Jirayat, Aldo diperkenalkan pada komunitas LGBT di Thailand yang hidup bebas tanpa rasa takut. Foto-foto dan cerita yang dibagikan Jirayat membuat Aldo terpesona. Ia melihat dunia di mana orang-orang seperti dirinya tidak dihukum, tidak dihakimi, dan tidak disiksa karena perbedaan mereka. Untuk pertama kalinya, Aldo merasa bahwa mungkin ada tempat di dunia ini di mana ia bisa diterima apa adanya. Suatu hari Jirayat membuat tawaran yang mengubah hidup Aldo. Aldo, kenapa kamu tidak datang ke sini? Aku bisa membantumu mencari pekerjaan di Bangkok. Di sini kamu bisa hidup tanpa rasa takut. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tetapi bagi Aldo, mimpi itu juga diselimuti rasa takut dan keraguan. Bagaimana jika ia tidak bisa bertahan di negeri orang? Bagaimana jika keluarganya semakin membencinya karena keputusannya? Namun semakin lama Aldo memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa hidupnya di sini sudah tidak lagi memiliki arti. Ayahnya tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Fahmi melihatnya sebagai aib. Di kampung kecil tempat ia tinggal, tidak ada yang memahami dirinya, apalagi menerima. Peluang ini mungkin adalah satu-satunya cara bagi Aldo untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kelam masa lalunya. Setelah lulus kuliah, Aldo memutuskan untuk mengambil langkah besar itu. Ia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu keluarganya,
meski ia tahu apa yang akan terjadi. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang makan, Aldo mengungkapkan niatnya. "Ayah, Ibu, Fahmi, aku ingin pergi ke Thailand. Aku sudah dapat pekerjaan di sana." Ayahnya meletakkan sendok dengan keras, wajahnya memerah karena marah. "Thailand, apa maksudmu? Mau jadi apa kau di sana? Jangan bilang kau mau ikut orang-orang aneh itu," kata ayahnya dengan nada penuh penghinaan. "Iya, aku mau pergi," jawab Aldo. Suaranya gemetar tetapi tegas. "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, ayah. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri." Fahmi langsung berdiri, menatap Aldo dengan penuh kemarahan. "Kau ini benar-benar memalukan. Kau pikir hidupmu akan lebih baik di sana? Kau hanya akan menjadi bahan tertawaan." Ibu Aldo hanya menangis, berusaha memohon agar Aldo mengurungkan niatnya. "Nah, jangan pergi. Apapun yang terjadi, ini rumahmu. Ibu tidak ingin kehilanganmu." Namun Aldo tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dengan air mata yang menetes di pipinya, ia berpamitan kepada keluarganya. Tidak ada pelukan, tidak ada doa. Hanya tatapan penuh kekecewaan dari ayah dan Fahmi. Perjalanan ke Thailand adalah langkah pertama Aldo menuju kebebasan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Aldo merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Dunia ini benar-benar baru baginya. Hiruk-pikuk kota besar, wajah-wajah asing, dan bahasa yang tidak ia mengerti menjadi tantangan pertama yang harus ia hadapi. Namun ketika ia bertemu dengan Jirayat untuk pertama kalinya, semua ketakutan itu perlahan sirna. Jirayat menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan yang tulus. "Selamat datang di rumah barumu, Aldo," katanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jirayat memperkenalkan Aldo pada komunitas LGBT di Bangkok, lingkungan di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Di sana, Aldo melihat orang-orang yang hidup dengan penuh percaya diri, meski dunia pernah menolak mereka. Ia mulai bekerja di sebuah kafe yang dikelola oleh teman-teman Jirayat, tempat di mana ia merasa dihargai dan dianggap sebagai keluarga. Kehidupan di Thailand awalnya terasa seperti mimpi indah bagi Aldo. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan keluarga yang tidak pernah menerimanya dan masyarakat yang terus menghakiminya, ia akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa bernapas. Bangkok menyajikan dunia yang berbeda, kota penuh warna, lampu neon yang berkilauan, dan orang-orang yang menjalani hidup tanpa peduli dengan aturan kuno. Bersama Jirayat, Aldo merasa menemukan keluarga baru. Pada awalnya, Jirayat tampak seperti sosok penyelamat. Ia memperkenalkan Aldo pada komunitas LGBT yang penuh kehangatan. Di lingkungan itu, Aldo bisa berbicara tanpa rasa takut, tertawa tanpa rasa khawatir, dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Ia mulai bekerja di sebuah kafe milik salah satu teman Jirayat, sebuah tempat yang menjadi pusat pertemuan komunitas. Namun, di balik semua kebebasan itu, ada sesuatu yang tidak Aldo sadari. Kehidupan di kota besar seperti Bangkok juga memiliki sisi gelap yang mengintai. Dan tanpa ia sadari, ia sudah berada di ambang jurang yang siap menelannya kapan saja. Suatu malam setelah bekerja, Jirayat mengajak Aldo ke sebuah pesta eksklusif di salah satu klub malam terkenal di Bangkok. "Kau harus datang, Aldo," katanya dengan senyum yang meyakinkan. "Ini adalah kesempatan untuk bertemu orang-orang penting. Mereka bisa membantumu mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Aldo, yang saat itu masih percaya penuh pada Jirayat, setuju tanpa ragu. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki dan mengikuti Jirayat ke pesta itu. Klub malam itu berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Gemerlap lampu, musik yang menghentak, dan orang-orang dengan pakaian mahal yang terlihat seperti datang dari dunia lain. Di pesta itu, Aldo diperkenalkan kepada seorang pria kaya raya bernama Mr. Somchai. Pria paruh baya itu tampak ramah, tetapi ada sesuatu dalam cara ia memandang Aldo yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jirayat,
Bagaimanapun, tampak sangat dekat dengan pria itu. Ia terus mendorong Aldo untuk berbicara dan bersikap ramah. "Aldo, ini kesempatan besar untukmu," bisik Jirayat di tengah pesta. "Mr. Somchai bisa memberimu kehidupan yang selama ini kau impikan." Aldo tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia terlalu takut untuk bertanya. Keesokan harinya, semuanya terungkap. Jirayat mengakui bahwa ia telah mengatur Aldo untuk tinggal bersama Mr. Somchai dengan imbalan uang. "Ini bukan hal besar," katanya dengan santai. "Kau hanya perlu menemani dia. Dia sangat baik dan akan memberimu apapun yang kau butuhkan." Aldo merasa dikhianati. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai penyelamat ternyata memiliki niat yang tidak tulus. Tetapi di negara asing ini, tanpa uang dan tanpa tempat lain untuk pergi, Aldo tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika ia mencoba menolak, Jirayat menjadi dingin. "Kau pikir siapa yang membawamu ke sini? Kau pikir kau bisa hidup di sini tanpa bantuanku? Jika kau pergi sekarang, kau tidak akan punya apa-apa." Merasa tidak punya pilihan, Aldo menyerah pada keadaan. Ia mulai tinggal bersama Mr. Somchai, pria yang memberinya kehidupan mewah tetapi dengan harga yang sangat mahal. Setiap malam, Aldo harus berpura-pura bahagia, berpura-pura mencintai pria yang sama sekali tidak ia kenal. Perlahan, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Dalam keterpurukannya, Aldo mulai mempertanyakan jati dirinya lagi. Ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia tidak lagi mengenali siapa dirinya. Rasa malu dan jijik terhadap dirinya sendiri semakin dalam. Di tengah tekanan itu, Mr. Somchai mulai menuntut lebih banyak darinya. Ia menginginkan Aldo untuk melakukan operasi transgender, sesuatu yang selama ini Aldo tidak pernah pertimbangkan. "Aku ingin kau menjadi wanita seutuhnya," katanya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk penolakan. Aldo, yang sudah kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri, akhirnya menyerah. Dengan bantuan uang dari Mr. Somchai, ia menjalani serangkaian operasi untuk mengubah dirinya menjadi seorang wanita. Nama Aldo pun berubah menjadi Alda, sebuah identitas baru yang ia pakai untuk menutupi luka-luka lamanya. Setelah operasi selesai, Alda menjadi sosok yang mempesona. Tubuhnya kini sempurna seperti yang diinginkan Mr. Somchai. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin hampa. Kehidupan yang ia jalani sekarang penuh dengan gemerlap malam, pesta, dan uang. Tetapi tidak ada kebahagiaan sejati di dalamnya. Alda mulai terjebak dalam lingkaran kehidupan malam yang penuh dengan kepalsuan. Ia sering tampil di klub-klub malam, menarik perhatian banyak pria kaya yang mengagumi kecantikannya. Tetapi setiap kali ia pulang ke apartemennya, ia merasa semakin kosong. Ia kehilangan jati dirinya, kehilangan mimpi-mimpinya, dan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Hidup Alda kini seperti sandiwara, penuh gemerlap di luar tetapi gelap di dalam. Meski ia memiliki segalanya, pakaian mewah, uang, dan kekaguman dari banyak orang, ia merasa seperti boneka tanpa jiwa. Perangkap dunia gelap ini telah mengurungnya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia pernah bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Di balik senyum palsu dan riasan tebal, Alda menyimpan harapan kecil yang hampir padam. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa melarikan diri dari dunia ini, menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa perlu berpura-pura. Tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan, mencoba menjalani hari demi hari di dunia yang telah mencuri kebebasannya. 3 tahun telah berlalu sejak Aldo meninggalkan Indonesia. Kini, dengan identitas barunya sebagai Alda, ia kembali ke Pekanbaru, bukan sebagai sosok lemah yang dulu dihina dan ditolak, tetapi sebagai seorang pengusaha kaya yang disegani. Berbekal uang yang ia kumpulkan dari bisnis gelap di Thailand, Alda membawa kehidupan baru ke kotanya, gemerlap malam, kemewahan, dan kekuasaan. Dalam waktu singkat, Alda membuka beberapa bisnis yang menjadi buah bibir.
salon eksklusif, klub malam yang ramai dikunjungi kaum elit, dan tempat perjudian tersembunyi di balik toko retail biasa adalah bagian dari kerajaan bisnisnya. Namun, di balik kemewahan itu, Alda juga menjalankan bisnis gelap, perdagangan narkoba dan prostitusi kelas atas yang memberinya pengaruh besar di kota. Nama Alda mulai dikenal di kalangan atas Pekanbaru, meski tidak ada yang benar-benar tahu latar belakangnya. Namun ada satu tempat yang selalu ia hindari, rumah keluarganya. Setiap kali melewati lingkungan tempat ia tumbuh, Alda merasa dada kirinya sesak. Ia tidak ingin bertemu ayahnya, Fahmi, atau siapapun dari masa lalunya. Dalam hatinya ia masih menyimpan dendam yang tidak kunjung padam. Baginya, keluarga dan dunia itu telah membuangnya, dan ia tidak memiliki alasan untuk kembali. Suatu malam, di salah satu klub malam miliknya, Alda berpapasan dengan seorang pria yang wajahnya langsung membangkitkan kenangan pahit. Itu adalah Andri, cinta pertama sekaligus sumber luka terdalamnya. Andri kini tampak lebih dewasa, tubuhnya lebih atletis, dan penampilannya masih sama karismatik seperti dulu. Ia datang ke klub bersama beberapa temannya, tertawa dan menikmati malam tanpa menyadari bahwa wanita cantik yang berdiri di sudut ruangan adalah Aldo, yang dulu ia hina dan tinggalkan. Alda memandang Andri dari kejauhan, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tetapi ia mendekati Andri dengan senyum yang memikat. "Hai," sapa Alda dengan suara lembut yang dilatihnya selama bertahun-tahun. Andri, yang tidak mengenali Alda, tersenyum lebar. "Hai, kamu pemilik tempat ini?" "Ya, aku Alda," jawabnya, mengulurkan tangan. Andri menjabat tangannya, dan di momen itu, Alda merasa ada kekuatan aneh yang membawanya kembali ke masa lalu. Percakapan mereka berlangsung santai. Alda memainkan perannya sebagai wanita yang percaya diri dan sukses, sementara Andri tampak terpikat oleh pesonanya. Malam itu mereka berbincang hingga larut, dan Andri akhirnya meminta nomor Alda. Alda memberikannya tanpa ragu, meski dalam hatinya ia merasakan campuran antara kebencian dan kepuasan. Beberapa minggu berikutnya, Andri dan Alda semakin dekat. Mereka sering bertemu untuk makan malam atau sekadar minum di klub. Andri tidak pernah mencurigai apapun, dan Alda menggunakan setiap kesempatan untuk memanipulasi situasi. Ia membiarkan Andri jatuh cinta padanya, menikmati ironi dari hubungan mereka yang penuh kebohongan. Hingga akhirnya malam itu tiba. Andri mengundang Alda ke apartemennya, sebuah tempat sederhana di pusat kota. Di sana mereka berbagi tawa, obrolan, dan akhirnya kedekatan fisik yang selama ini Alda rencanakan. Bagi Andri, itu adalah malam penuh gairah dengan seorang wanita yang ia kagumi. Tetapi bagi Alda, itu adalah bagian dari rencana besar untuk mengungkapkan kebenaran yang akan menghancurkan Andri. Setelah semuanya selesai, Alda duduk di tepi ranjang, memandangi Andri yang masih terbaring dengan senyum puas. Ia tahu ini adalah saatnya. "Andri," katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. Andri membuka matanya dan menatap Alda. "Ada apa?" Alda mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Aku Aldo. Aldo yang dulu kamu hina, kamu tolak, dan kamu tinggalkan." Wajah Andri berubah seketika. Matanya melebar, tubuhnya menegang, dan ia langsung bangkit dari tempat tidur. Apa maksudmu?" "Ya," kata Alda, nadanya penuh dengan campuran kepuasan dan kepahitan. "Aku adalah Aldo. Aku menjalani operasi untuk menjadi seperti ini, dan malam ini kamu tidur dengan seseorang yang pernah kamu hina karena dia berbeda." Andri, yang merasa dipermalukan, mulai kehilangan kendali. Ia meraih botol minuman di meja dan mendekati Alda dengan langkah penuh amarah. "Kau menghancurkan hidupku," teriaknya. Tetapi Alda lebih cepat. Dengan sigap, ia merebut botol itu dan memukul kepala Andri dengan keras. Andri terjatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Alda berdiri di atas tubuhnya yang tak berdaya, napasnya tersengal-sengal.
Namun Alda tahu bahwa ini belum berakhir. Jika Andri bangun, ia akan menghancurkan segalanya, identitas barunya, bisnisnya, dan kehidupannya yang sekarang. Dengan dingin, ia menghubungi salah satu orang suruhannya, pria yang setia padanya karena uang. "Datang ke sini sekarang," katanya singkat di telepon. Tak lama kemudian, orang suruhan Alda tiba. Tanpa banyak bicara, mereka membawa tubuh Andri yang masih pingsan ke sebuah mobil. Alda mengikuti mereka dengan tenang, hatinya dingin seperti es. Mereka membawa Andri ke tepi sungai yang sepi, jauh dari keramaian kota. Ketika Andri mulai sadar, ia mendapati dirinya diikat dan tidak berdaya. "Alda, jangan lakukan ini, kita bisa bicara," teriaknya dengan panik. Alda hanya memandangnya dengan mata kosong. "Dulu kau menghancurkan hidupku, Andri. Sekarang aku hanya mengembalikan apa yang kau lakukan padaku." Tanpa ragu, orang suruhan Alda menenggelamkan tubuh Andri ke sungai yang gelap. Teriakan Andri memudar bersama dengan riak air. Alda hanya berdiri di sana, menyaksikan semuanya dengan hati yang penuh luka. Kembali ke mobil, Alda menutup matanya sejenak. Hatinya terasa hampa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah caranya untuk melindungi dirinya sendiri. Dunia ini tidak pernah memberinya belas kasihan, dan ia belajar untuk tidak memberikannya juga. Kehidupan Alda telah menjadi cerita gemerlap penuh bayang-bayang gelap. Klub malamnya menjadi tempat di mana orang-orang melarikan diri dari kenyataan, gemerlap lampu neon, dentuman musik, alkohol yang mengalir tanpa henti, dan aktivitas ilegal yang merajai malam. Malam itu, Alda memutuskan untuk mengadakan pesta besar, sebuah selebrasi yang tidak hanya menonjolkan kekuasaannya, tetapi juga menjadi ajang pamer pengaruhnya di kota. Pesta itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah diadakan. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan membawa aura kebebasan yang tanpa batas. Alda berdiri di lantai atas klub, mengenakan gaun yang memukau, memandang kerumunan di bawahnya dengan senyum dingin. Minuman keras mengalir deras, dan aroma khas dari rokok serta narkoba memenuhi udara. Para tamu larut dalam malam tanpa aturan, menari, tertawa, dan melakukan transaksi gelap tanpa rasa takut. Namun di balik pintu tertutup, aparat penegak hukum telah memantau gerak-gerik Alda selama berminggu-minggu. Fahmi, adik Aldo yang kini menjadi polisi, memimpin operasi besar untuk membersihkan Pekanbaru dari aktivitas ilegal. Baginya, ini adalah misi untuk menegakkan keadilan dan membersihkan nama keluarganya. Meskipun ia tidak tahu bahwa sosok yang menjadi target utamanya adalah darah dagingnya sendiri. Ketika pintu klub didobrak oleh pasukan bersenjata, kepanikan segera melanda. Para tamu berlarian, mencari jalan keluar, sementara polisi menyisir setiap sudut ruangan. Alda, yang awalnya berdiri tenang di lantai atas, merasa darahnya membeku ketika ia melihat Fahmi memasuki klub dengan wajah penuh amarah. Fahmi menatap ke arah Alda yang berdiri di balkon, dan untuk sesaat waktu terasa berhenti. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu, meskipun berbeda secara fisik, masih memiliki jejak wajah abangnya Aldo. Kemarahan dan rasa malu langsung membanjiri hati Fahmi. Dengan langkah cepat, Fahmi naik ke lantai atas. Di depan semua orang, ia menarik Alda dengan kasar dan menyeretnya ke sudut ruangan. Wajahnya memerah, matanya penuh dengan kemarahan. Kau Aldo?" tanyanya dengan suara bergetar. Alda mencoba menjelaskan, air mata mengalir di pipinya. "Fahmi, dengarkan aku. Namun Fahmi tidak memberi Alda kesempatan untuk berbicara. Ia melepaskan pukulan keras ke wajah Alda, membuat darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau telah menghancurkan nama keluarga, kau membawa malu bagi kami semua," teriak Fahmi. Alda terjatuh, tangannya gemetar. "Aku tidak punya pilihan, Fahmi. Dunia ini yang membuatku seperti ini. Aku hanya ingin hidupku sendiri." Tetapi Fahmi tidak mendengar. Amarahnya telah menguasai seluruh pikirannya. Di depan rekan-rekan polisi dan tamu yang masih tersisa, ia menarik senjatanya dan mengarahkannya ke Alda.
Aku akan membersihkan nama keluarga kita dengan tanganku sendiri, ujar Fahmi dingin. Suara musik yang masih samar terdengar menjadi latar belakang yang kontras dengan situasi mencekam itu. Alda menangis, memohon ampun. Fahmi, aku ini abangmu, aku ini keluargamu. Jeritnya, suara tangisnya memenuhi ruangan. Namun kata-kata itu tidak menggerakkan hati Fahmi. Dengan tangan yang gemetar, ia melepaskan tembakan ke kaki Alda. Alda menjerit kesakitan, terjatuh ke lantai dengan darah mengalir deras dari lukanya. Kau bukan abangku lagi, ucap Fahmi dengan nada dingin. Kau adalah Aib. Alda, yang terbaring tak berdaya, masih mencoba meraih perhatian adiknya. Fahmi, kumohon, jangan lakukan. Tetapi Fahmi telah memutuskan. Ia mengarahkan senjata ke kepala Alda, jari telunjuknya siap menarik pelatuk. Namun sebelum ia sempat melepaskan tembakan, salah satu rekannya menahan tangannya. Fahmi, hentikan, kita tidak bisa melakukan ini di depan umum, seru rekannya dengan panik. Kerumunan mulai berteriak. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Fahmi tersadar bahwa tindakannya bisa mencoreng karier dan reputasinya sebagai polisi. Dengan penuh amarah, ia menurunkan senjata dan memberi isyarat kepada rekannya untuk membawa Alda pergi. Malam itu, Alda tidak hanya kehilangan martabatnya, tetapi juga segalanya. Klub malamnya disegel, bisnis gelapnya terbongkar, dan nama barunya menjadi aib di seluruh kota. Di sel penjara, Alda duduk sendirian, merasakan kehancuran yang mendalam. Air mata membasahi pipinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Sementara itu, Fahmi merasa terbebani oleh keputusan yang telah ia buat. Meskipun ia percaya bahwa ia telah melakukan yang benar, rasa bersalah mulai menghantui malam-malamnya. Bayangan Alda, yang dulu adalah abang kandungnya, terus menghantui pikirannya. Kisah Alda berakhir dalam kehancuran, tetapi luka yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam ingatan mereka yang mengenalnya. Dunia yang ia coba kendalikan akhirnya menelan dirinya, meninggalkan hanya jejak kehancuran di belakangnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara likes, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.